Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ya, servisannya ya, blok kotokannya, speaker Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio lagi ya. Ini rusaknya kata pemiliknya kadang mau kadang tidak, tapi saya coba tidak mau sama sekali. Oke, sekarang bongkar dulu ya. Jadi sering ya saya dapat blok kotokan Onyx Studio 1 ya, paling banyak ya. Onyx Studio 3, 4 itu sedikit, jarang. Onyx Studio 5 juga jarang, 4, 5 ya. Oke, kita terbuka. Seperti biasa, nah ini saya cek dulu ya baterainya itu ada atau tidak, ataukah karena habis. Kalau ada ya tidak nyala, kita cek yang lainnya. Nah ada ya, baterai nggak ada masalah, tapi saya coba nggak mau ya pakai baterai ataupun adaptor. Langkah selanjutnya ya seperti biasa, kita cek di step down 4,7 dan 3,3 dia short atau tidak. Jadi langsung ya probe merahnya taruh di ground ya, hitamnya kita cek di kaki 8 ya, kaki 8 IC step downnya tidak bergerak, artinya tidak konslet. Nah sekarang diodanya ya, di sini dioda, saya sebutnya dioda CT ya, itu di D300 itu enggak ada masalah, normal, artinya ya harusnya dicoba tidak ada masalah ya. Selanjutnya ini baterainya akan saya lepas, kita coba pakai baterai ya, baterai yang punya tentunya. Baik, kalau baterainya kosong drop, nah itu saya pakai baterai saya. Ini kenapa ada isolasinya ya, pernah diganti ya baterainya kelihatannya. Oke, nggak ada masalah. Nah ini saya coba paksa ya, paksa nyala trigger, ternyata tetap tidak mau nyala ya. Ada kemungkinan Bluetooth bermasalah, tapi ini saya cek dulu ya, tegangan di power on nya ada atau tidak. Kalau tidak ya tentunya curiga di modul Bluetooth ya, atau rangkaian supply nya. Nah dan keluar jin ngebulnya ya, jin ngebulnya keluar. Nggak usah khawatir ya kalau seperti ini, nggak usah khawatir, nggak usah takut, ini udah sering terjadi. Nah keluar ya, tadi di awal tidak keluar dan keluar jin ngebulnya malahnya. Nah ini sekarang keluar. Tidak usah khawatir ya, seperti yang saya bilang, karena saya sering mengalami seperti ini ketika saya mau cek untuk power on nya itu tiba-tiba keluar jin ngebulnya. Nah yang paling sering itu rusak adalah di diodanya ini ya. Di awal kita cek normal ya, awal normal, tapi ketika ada tegangan dia bermasalah. Nah ini yang mungkin menyebabkan rusak itu di sini. Nah, ini selanjutnya ya bongkar dulu ya. Jadi di dioda ini itu sering juga bermasalah. Jadi ketika kita cek normal, tapi ketika ada tegangan dia bermasalah. Jadi kenapa tadi pemiliknya bilang kadang mau kadang tidak. Nah ini jadi di diodanya ini setengah rusak ya, setengah. Jadi cek terus mau kalau ketika ada listrik baru bermasalah. Saya cek di sering ya, seperti yang saya bilang, sering ketika saya cek di switch on nya itu tiba-tiba ngebul. Nah itu sering, itu artinya ya memang diodanya shock ya. Saya cek memang shock ya, selanjutnya ya ganti ya dengan yang baru ya. Kalian cari aja di online, itu banyak yang jual ya dioda seperti ini. Di modelnya seperti transistor,
tapi di dalamnya ada 2 buah dioda. Nah, ini tinggal pasang dulu. Jadi modelnya seperti transistor seperti ini. Itu ada 2 buah dioda dalamnya. Jadi untuk kaki tengahnya itu katodanya ya, itu di kaki tengah, anodanya di pinggir-pinggir, dihubungkan seperti itu ya. Oke, sekarang akan saya coba ya, coba cek dulu tegangannya ya, tentunya di diodanya. Ini malah saya lupa ya apa namanya pas pengecekan ini, testernya tidak terlihat ya. Jadi ini saya cek di tegangannya itu dia normal ya, pakai baterai normal. Sekarang saya coba cek pakai adaptor, dia ada atau tidak tegangannya ya, tentunya normal. Nah, dia keluar. Ya tentunya selanjutnya kita pasang lagi dulu aja ya, kita coba suaranya. Jadi kemungkinan masalah ya cuma di diodanya ini ya, karena tidak ada apa namanya yang mencurigakan lainnya selain di dioda sini. Kalau kalian punya kasus seperti ini ya, sarannya ya kadang mau kadang tidak, itu coba kalian ganti diodanya sini dulu. Tapi kalau masih tidak mau ya, biasanya kemungkinan lain adalah di Bluetoothnya, modul Bluetoothnya. Nah, ini saya pasang dulu ya, pasang terus kita coba. Modul Bluetooth itu tidak harus indikasi kalau kita cek di 3,3 voltnya dia konslet ya. Bisa juga IC-nya, Bluetooth-nya ganti, itu sembuh, ada yang tidak. Nah, karena bisa juga rusak di memorinya. Nah, IC-nya ya, IC memorinya itu rusak, bisa juga. Oke ya, sekarang coba suaranya. Volumenya tadi udah max ya. Oke. Oke ya, sudah jadi. Oke ya, sudah sip. Nah, tentunya ya nggak ada masalah juga ya di menggunakan adaptor. Ini saya cek untuk pengecasannya. Nah, kalau Onyx Studio 1 itu indikator casnya itu ya ketika kita nyalakan ya, dia baru kedip-kedip seperti itu. Kalau tidak kita nyalakan ya nggak ada indikatornya sama sekali ya. Berbeda dengan Onyx Studio 3 dan seterusnya ya, memang seperti itu. Jadi kita kondisi mati ngecas atau tidak itu nggak bisa tahu ya ketika kalau mati. Kebanyakan orang itu seperti ini ya. Jadi ini Onyx Studio-nya ini, Onyx Studio 1-nya ini dia mati total, tapi bilangnya Mas rusaknya tidak mau dicas. Padahal
bukan itu ya. Kalau dicas harusnya ketika kalian colokkan cas, di on kan, dia harusnya mau ya, pakai adaptor dia mau, tanpa baterai pun dia mau ya. Jadi perlu dipahami seperti itu. Kalau kalian punya kasus ya, Mas tidak mau dicas. Nah, pertanyaan saya adalah ketika colokkan cas, dia dihidupkan mau atau tidak? Selalu saya tanyakan seperti itu. Tidak mau. Kalau tidak mau berarti mati total. Harusnya kalau dicolokkan cas walaupun dia tidak ngecas ya, itu tetap mau menyala. Ya, kalau tidak mau menyala ya artinya ada kerusakan, mati total. Nah, bisa juga seperti ini, di diodanya ini mati. Tapi ya tentunya ya seperti pemiliknya ini kan dia bilang kadang mau kadang tidak. Nah, bisa juga dari diodanya ini ya, dicek ya, tentunya melakukan cek seperti ini. Terus ya cek kalau ada yang keluar jin ngebulnya ya, bisa jadi paling sering ya di diodanya ini. Seperti itu ya. Nah, untuk masalah IC Bluetooth saya tidak jual ya. Jadi kalau ada Mas, saya coba beli IC Bluetoothnya. Bukan tidak punya, memang tidak saya jual. Kenapa? Karena sepengalaman saya selama ini itu ada yang bisa berhasil diganti, ada yang tidak. Nah, kalau tidak itu biasanya di IC yang satunya ini ya, ini IC memorinya itu bermasalah. Itu memang harus kita coba flash, cuma ya saya nggak tahu cara nge-flashnya seperti apa, walaupun di situ ada untuk petunjuk manual servisnya apa. Di belakang itu ada port USB-nya untuk manual service, tapi nggak tahu ya seperti apa caranya. Saya cari juga belum nemu. Nah, itu harusnya coba di flash ya harusnya. Ya nggak tahu ya, nggak bisa ya seperti itu ya. Solusinya memang harus ganti mode Bluetooth karena nggak ada yang jual. Tapi ada juga yang berhasil di IC-nya kalau memang IC-nya yang rusak ya di Bluetooth-nya. Oke ya, itu sedikit tambahan ya, karena ini blok-blokannya agak ringan juga. Sampai di sini dulu blok-blokannya. Like videonya kalau kalian suka, kalau tidak suka ya silakan di dislike. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di blok-blokan selanjutnya, di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.